semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Pernahkah kalian berpikir, dari mana sih asal-usul benda yang sering kita pegang ini? Ya, buku, benda yang penuh dengan pengetahuan, cerita, dan imajinasi. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk menelusuri sejarah dan asal-usul buku. Dari bentuknya yang paling kuno hingga menjadi seperti yang kita kenal sekarang, Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi petualangan yang sangat menarik. Perjalanan kita dimulai ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kertas ditemukan. manusia purba sudah punya hasrat untuk mencatat dan berkomunikasi. Apa yang mereka gunakan? Tanjing, wow! Mereka melukis dan mengukir simbol-simbol di dinding gua untuk menceritakan kisah perburuan, ritual, atau kejadian penting lainnya. Inilah bentuk buku paling primitif. Sebuah kanvas batu raksasa yang menyimpan jejak pertama peradaban manusia. Lukisan-lukisan di Gua Lascaux, Prancis, adalah salah satu buktinya yang paling menakjubkan. Bergeser ke peradaban Mesopotamia kuno sekitar 3500 sebelum Masehi, Bangsa Sumeria menciptakan salah satu sistem tulisan pertama, yaitu tulisan paku atau cuneiform. media mereka bukan kertas, Melainkan lempengan tanah liat. Mereka menggunakan alat runcing yang disebut stylus untuk menekan simbol-simbol ke tanah liat yang masih basah. Setelah itu, lempengan tersebut dijemur atau dibakar hingga keras. Bayangkan, Sebuah perpustakaan pada masa itu berisi tumpukan lempengan tanah liat yang berat. meskipun merepotkan, ini adalah lompatan besar dalam menyimpan informasi secara permanen. Sementara itu, di lembah Sungai Nil, bangsa Mesir kuno mengembangkan media tulis yang jauh lebih ringan dan praktis. Mereka menciptakan papirus, sejenis kertas yang terbuat dari batang tanaman papirus yang tumbuh subur di sepanjang sungai. Batang-batang ini diiris tipis, ditumpang tindih, lalu ditekan dan dikeringkan hingga menjadi lembaran yang bisa ditulis. Tulisan mereka, yang kita kenal sebagai hieroglif, dilukis di atas gulungan papirus. Gulungan ini bisa mencapai puluhan meter panjangnya dan menjadi media utama untuk mencatat teks keagamaan, sastra, dan catatan pemerintahan selama ribuan tahun. Gulungan papirus memang praktis, tapi ada kekurangannya. Untuk menemukan bagian tertentu dari teks, kita harus membuka seluruh gulungan. Repot kan? Nah, disinilah bangsa Romawi memberikan inovasi brilian. Sekitar abad pertama Masehi, mereka mulai menggantikan gulungan dengan apa yang disebut kodeks. Kodeks adalah tumpukan lembaran papirus atau perkamenia, itu kulit binatang yang diolah, yang dijilid menjadi satu di salah satu sisinya. Bentuknya sangat mirip dengan buku modern. Ini adalah sebuah revolusi. Dengan kodeks, orang bisa dengan mudah membuka halaman manapun yang mereka mau. Jauh lebih efisien untuk membaca dan mencari informasi. Lalu, bagaimana buku bisa menyebar luas? Di Eropa selama abad pertengahan, biara menjadi pusat produksi buku. Para biarawan dengan tekun menyalin naskah-naskah kuno dengan tangan. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk satu buku. Setiap buku adalah sebuah karya seni. Seringkali dihiasi dengan ilustrasi indah yang disebut iluminasi. Karena prosesnya yang sangat sulit dan mahal, buku menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan gereja. Pengetahuan benar-benar menjadi barang yang sangat eksklusif pada masa itu. Semuanya berubah secara dramatis pada abad ke-15. Seorang pandai besi asal Jerman bernama Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak dengan huruf logam yang bisa digerakkan. Ini adalah salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dengan mesin cetak, buku bisa diproduksi secara massal, jauh lebih cepat dan lebih murah. Buku pertama yang dicetak secara massal adalah Alkitab Gutenberg. Penemuan ini memicu ledakan informasi, menyebarkan ide-ide baru seperti api, dan menjadi pendorong utama gerakan Renaissance, reformasi, dan revolusi ilmiah. Buku tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan alat untuk pencerahan bagi masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, teks
teknologi percetakan terus berkembang. Dari mesin cetak uap di era revolusi industri hingga mesin cetak offset modern yang bisa mencetak ribuan halaman per jam, buku menjadi semakin terjangkau dan beragam. Novel, buku teks, ensiklopedia, komik, semua jenis buku membanjiri pasar dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Buku menjadi jendela dunia, sumber hiburan, dan teman belajar bagi miliaran orang di seluruh planet ini. Dan sekarang kita berada di era digital. Revolusi berikutnya dalam sejarah buku telah tiba. Kita punya e-book yang bisa dibaca di perangkat seperti Kindle atau tablet. Dan juga audiobook yang bisa kita dengarkan di mana saja dan kapan saja. Perpustakaan digital raksasa seperti Google Books memungkinkan kita mengakses jutaan buku hanya dengan beberapa klik. Apakah ini berarti akhir dari buku cetak? Saya rasa tidak. Banyak dari kita yang masih mencintai sensasi memegang buku fisik, mencium aroma kertasnya, dan merasakan beratnya di tangan kita. Keduanya, buku cetak dan buku digital, kini hidup berdampingan, menawarkan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Jadi, dari goresan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus, Kodeks tulisan tangan, hingga buku cetak massal, dan e-book di genggaman kita. perjalanan buku adalah cerminan dari perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Ini adalah kisah tentang hasrat abadi kita untuk belajar, berbagi cerita, dan mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Setiap buku yang ada di rak kalian adalah puncak dari evolusi selama ribuan tahun. Luar biasa, bukan? Itulah tadi perjalanan panjang sejarah dan asal-usul buku. Semoga video ini memberikan kalian wawasan baru dan membuat kalian semakin menghargai setiap buku yang kalian baca. Mana bentuk buku favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.